Oke cuy, masih melanjutkan bahasan manhwa The Beginning up to the End, dimana saat ini Arthur sedang berusaha mengamankan ibunya dari kejaran para bandit. Oke, gua nggak akan bahas panjang lebar. Kalau mau baca silahkan baca, dan untuk judul ada di deskripsi cuy. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe agar gua semakin konsisten dalam membuat videonya. Gerakan tiba-tiba dari musuh yang hendak mengejar Arthur dan ibunya membuat Adam terkejut. Terlihat musuh yang melompat ke arah Arthur dan ibunya. Tanpa pikir panjang, Adam segera menghentikan langkah musuh tersebut dengan menghadangnya. "Aku akan menahannya, pergilah cepat," ucap Adam sambil teriak. Saat Arthur dan ibunya berlari, tampak ada mata anak panah yang diarahkan ke mereka. Siapakah dia? Ternyata di sana masih ada musuh yang bersiap melepaskan anak panah tersebut. Saat berlari, insting Arthur sangat tajam. Ia merasakan bahwa ada bahaya dari arah belakang. Seketika Art pun menoleh dengan tajam dan swap, anak panah telah dilepaskan musuh ke arahnya dengan sangat cepat. Saat anak panah hampir mengenai ibunya, Art dengan sigap menangkis panah tersebut dengan pedangnya. Dengan tubuh kecilnya, Art menahan panah tersebut dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, pedang yang ia gunakan tidak mampu untuk menahannya, sehingga pedang tersebut pun patah setelah ia menghindarinya. Seketika musuh pun terkejut dengan apa yang dia lihat. "Bagaimana bisa?" ucapnya sambil bersiap mengambil anak panah kembali. Namun tiba-tiba sebuah anak panah melesat tepat mengenai mukanya. Ternyata panah itu berasal dari Helen. "Jangan berhenti Arthur!" Seketika Arthur pun berlari sambil menarik tangan ibunya. Saat sedang berlari, Arthur berpikir bahwa merasa ada yang salah. Tunggu, bukankah seharusnya mereka didukung oleh 4 penyihir? Karena penasaran, Art pun berpikir sambil melihat situasi di pertempuran dan menghitungnya. Pertama, musuh yang sedang Angela hadapi. Kedua, musuh yang sedang dihadapi Adam. Dan yang terakhir, yaitu pemimpin bandit yang sedang dihadapi oleh ayahnya. Terus, di mana yang terakhir? Ucap Arthur. Lalu tiba-tiba terdengar teriakan dari ketua bandit tersebut. "Lupakan rencana itu, Damen. Jangan biarkan mereka hidup." "Dengan siapa dia bicara?" ucap Arthur dalam hatinya. Kemudian dari jauh terlihat sebuah kekuatan mulai terbentuk. Kembali pada Art yang saat itu masih berlari dengan wajah penuh amarah. Sebuah kekuatan sudah terbentuk seperti Rasengan milik Naruto dan akan dilepaskan. Kira-kira apa yang akan Art lakukan? Terlihat Art masih berlari. Serangan pun dilepaskan mengarah ke Art dan ibunya. "Aku bisa menghindari dengan menggunakan mana. Tapi ibu tidak bisa melakukan itu." "Sial," ucap Arthur. Serangan semakin dekat dan akan mengenai mereka. Terlihat Arthur sudah mengambil ancang-ancang bersiap untuk melompat dan swap. Arthur mendorong ibunya agar tak terkena serangan tersebut. "Jika aku tak bisa mengalahkannya, maka aku akan membawanya bersamaku," ucap Arthur sambil menarik pedang kecilnya yang terikat tali untuk dilemparkan. Kemudian swap, Arthur melempar pedang kecilnya dan berhasil membelah bola biru tadi. Pedang sudah ia lemparkan, namun Arthur harus terkurung di dalam jurus musuh. Dan pedang Arthur tepat sasaran, menancap dan mengikat musuh tersebut. Kemudian Arthur menarik seutas tali dari pedang mananya tadi. "Mari berharap bahwa tali dari mana ini bisa bertahan," ucap Arthur. Dan terlihat musuh yang tertancap pedang tadi ikut tertarik dan terlempar bersama Arthur. Arthur masih mempertahankan genggamannya dan berusaha menggunakan kakinya untuk berpijak ke celah tebing. Akan tetapi ia nampaknya tergelincir dan terjatuh. Arthur terlihat menggantung di tepian tebing dan masih memegang tali mananya tadi yang tertancap di kaki musuh. Si musuh pun berusaha sekuat tenaga agar tidak ikut terjatuh ke sebuah jurang. Dan ceklek, tepian tebing yang ia pegang rupanya tak sanggup menahan bebannya dan juga Arthur. Pada akhirnya si musuh dan Arthur terjun bebas ke jurang di bawah tebing. Bersamaan dengan itu, Durden segera melapalkan sihir tanahnya demi menyelamatkan Arthur. Dan terbentuk sebuah telapak tangan yang sangat besar dari sebuah tanah. Akan tetapi Arthur sudah terlanjur jatuh dan terjun bebas ke jurang di bawahnya. Terlihat wajah Arthur yang penuh luka dan berkaca-kaca menahan air matanya. "Kuharap semua orang baik-baik saja," ucap Arthur dalam hatinya. Tak bisa menahan air matanya, Arthur pun menangis. "Sial,
aku selalu ingin menjadi seorang kakak, ucapnya. Kemudian scene berpindah, terlihat seperti di sebuah istana dengan tirai jendelanya. Pria tersebut berjalan menuruni tangga dan ceklek, saat dia membuka pintu, terkejutlah wanita cantik yang sedang membawa piring. Ternyata pria tadi merupakan seorang raja yang berjalan di lorong istana dan disambut oleh beberapa pelayannya. Selamat pagi Raja Grey. Sungguh istana yang sangat megah. Raja Grey berjalan menghampiri seorang pria tua berambut panjang yang duduk di sebuah meja. Raja Grey, ucap pria tua itu dengan terkejut. Ia dibuat bingung dengan kedatangan sang raja yang tiba-tiba masuk, kemudian memandangi lukisan yang terpampang di dinding istana. Sebuah lukisan yang terdiri dari 3 orang dan 1 wanita di tengah lukisan tersebut. Dewan adalah orang yang sebenarnya memerintah negara, mengelola politik dan ekonominya. Kemudian tatapannya bergeser ke lukisan lain. Terlihat pria gagah di lukisan tersebut. Pria itu adalah dirinya sendiri. Sedang mengagumi gambarmu ya, ucap pria tua tadi sembari bangkit dari duduknya hendak menghampiri Raja Grey. Menjadi bagian dari anggota dewan itu sangat bermanfaat. Karena itulah aku tidak berbohong saat mengatakan bahwa aku tidak iri dengan ketenaran dan kemuliaan yang Anda terima dari kemenanganmu sebagai raja. Ngomong-ngomong, untuk alasan apakah kunjungan tak terduga ini? Tanya orang tua tadi keheranan. Terlihat Raja Grey memegangi medali yang ada di lehernya. Kemudian ia melepaskan medali tersebut dan meletakkannya di meja. Aku pensiun Marlon, ucap Raja Grey sambil beranjak pergi dari ruangan tersebut. Grey, bertahanlah, saut pria tua tadi. Terlihat Raja Grey merenung sembari memegangi kepalanya. Demi Tuhan, aku sudah menghabiskan seluruh waktuku hanya untuk menjadi kuat. Dan untuk apa ini? Ketenaran? Kemuliaan? Aku hanyalah seorang yatim piatu yang telah kehilangan keluarga. Akan kuberikan semua yang kupunya asalkan bisa kembali ke Asper dan bertemu semuanya lagi, pikirnya dengan penuh kesedihan. Scene berpindah, terlihatlah langit senja yang begitu indah. Arthur tergeletak di rerumputan di tengah hutan. Di mana aku? Ucapnya kebingungan. Kenapa? Aku masih hidup? Sial. Arthur menengok ke samping. Terlihat musuhnya yang tadi tergeletak tak berdaya, dengan tubuhnya yang hancur serta pedangnya yang masih menancap di kakinya. Seketika Arthur memalingkan pandangannya. Ia merasa sangat mual setelah melihat kondisi musuhnya tadi. Dia pun muntah dan pingsan kembali. Sehelai daun jatuh ke mukanya. Ia pun terbangun dan terlihat ada makanan berserakan di sampingnya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mengambil makanan tersebut dengan tubuh penuh luka. Arthur merintih kesakitan dan berusaha mengambil makanan yang berserakan yang keluar dari dalam tas. Dan tap, Arthur berhasil meraih makanan itu. Tanpa pikir panjang, ia pun segera mengeksekusi makanan tersebut. Kini ia sedikit lega setelah memakan makanan tadi. Terima kasih untuk makanannya, ucap Arthur dalam hatinya. Scene berpindah kembali. Terlihat suasana langit di pagi hari diiringi kicauan burung. Arthur pun perlahan membuka kedua matanya dan berusaha bangkit dari tidurnya. Dengan terus berusaha, ia pun berhasil bangkit kembali. Meskipun luka di tubuhnya masih belum kering, Arthur merintih kesakitan, namun kini ia mulai bisa untuk melangkahkan kakinya. Tiba-tiba ia ingat sesuatu. Hampir saja ia melupakan pedang mananya. Seketika ia pun berusaha mencabut pedang yang masih menancap di jasad musuhnya itu. Dan ia pun berhasil mencabutnya. Setelah itu ia menatap ke atas tebing, di mana waktu itu ia terjatuh. Aku selamat dari itu, ucap Arthur. Berapa lama waktu yang sudah terlewat dan di mana aku? Ucapnya sembari berjalan dan mematahkan ranting-ranting yang menghalangi jalannya. Itu tidak penting. Aku harus segera pergi. Tiba-tiba terdengar kata-kata misterius entah dari mana datangnya. Oh, kau sudah bangun. Dia pun seketika kaget. Jangan bilang kalau mayat itu, ucapnya sambil ketakutan. Bagaimana dengan tubuhmu? Suara misterius tadi terdengar kembali. Aku bersumpah kalau dia bangun. Arthur pun mencolek mayat tersebut dengan ranting. Jangan cemas, mayat itu tidak akan bangkit kembali jika memang itu yang kau takutkan, ucap suara misterius tersebut. Arthur terlihat sangat lega. Tunggu, jangan mudah percaya dengan suara yang tidak dikenal.
Tidak peduli betapa lembut dan bermartabatnya suara itu, ucap Arthur dalam hatinya. Siapa kau? Apa kaulah yang menyelamatkanku? Ucap Arthur sambil menentengkan pedang ke atas. Tiba-tiba, seekor kelinci yang keluar dari semak membuat Arthur sangat kaget. Ya, untuk pertanyaanmu yang kedua. Untuk pertanyaanmu yang pertama, kau akan mengetahuinya saat kau sampai di tempat tinggalku, ucap suara tersebut. Kedengarannya kau cukup yakin bahwa aku akan pergi ke tempatmu, ucap Arthur dengan sedikit kesal. Ya, akulah satu-satunya orang yang bisa mengantarkanmu pulang dari tempat ini. Arthur seketika kaget mendengarnya. Tentu saja, pulang. Arthur seketika langsung membayangkan Ray, Alice, dan The Twin Horn, adik bayiku. Apa mereka baik-baik saja? Apa mereka sampai ke Kairus dengan selamat? Arthur penasaran. Tuan Suara, mungkin aku akan merepotkanmu sampai saat aku bisa menemukan tempatmu. Tiba-tiba, si suara misterius tadi tertawa kecil dan itu membuat Arthur cukup kaget. Kau cepat mengerti, Arthur Lewin, meskipun itu agak sedikit kasar karena memanggil seorang wanita dengan sebutan tuan. Tapi kau sedikit sentimen. Jadi baiklah, ucap suara tersebut. Tunggu, bagaimana dia bisa tahu tentangku? Pikir Arthur dengan sedikit heran. Lalu tiba-tiba, boom, akan kuperlihatkan padamu. Cahaya merah seketika muncul dan menunjukkan suatu tempat kepada Arthur. Sontak saja hal itu membuat Arthur sangat kaget. Aku sarankan agar kau segera berangkat karena perjalananmu akan aman selama hari masih terang, ucap si suara misterius. Masih dengan Arthur, kini ia terlihat sedang berada di bongkahan pohon yang sangat besar di atas tebing. Sihir apa yang dia gunakan untuk menolongku dari kejauhan? Apa keuntungan yang dia dapatkan dari menolongku? Dan kenapa dia hanya menolongku? Itulah yang ada di pikiran Arthur saat ini. Semakin aku memikirkannya, maka akan semakin banyak pertanyaan yang timbul hingga akhir. Semoga saja ini semua berjalan sesuai dengan harapanku, ungkap Arthur sembari berjalan menuju tempat suara misterius tadi. Sesaat kemudian langkahnya terhenti. Air. Ia melihat sebuah sungai yang sangat jernih. Lalu tiba-tiba, bur, Art melepaskan semua pakaiannya dan langsung terjun ke sungai tersebut. Kesegaran sungai pun ia rasakan. Setelahnya ia lantas membasuh bajunya yang memang benar-benar kotor saat itu. Haha, kelihatannya kau sedang bersenang-senang. Seketika Arthur kaget. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa dilihat di sana. Arthur malah tambah kaget lagi dan terlihat kesal. Dia hanya asal bicara, Arthur. Seorang raja harus tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh, ucap Arthur dalam hatinya. Aku minta maaf karena telah membiarkanmu kelaparan. Jangan cemberut, ucap suara misterius tersebut. Tubuh ini hanya belum berkembang. Hanya itu saja, ucap Arthur dalam hatinya. Kemudian terlihat ia mengambil air dari sungai lalu makan sesuatu. Setelah aku jatuh dari tempat itu, aku berjalan ke arah timur. Mungkin sekarang aku sudah dekat dengan wilayah para elf, ucap Arthur sembari mengunyah. Tapi aku sama sekali belum melihat kabut yang merupakan ciri-ciri hutan Elsire. Ia pun melanjutkan perjalanannya. Ketakutan akan hewan buas perlahan sirna karena aku masih melihat banyak hewan kecil di sana sini. Meskipun aku terkejut karena hutan dan juga hewan-hewan di sini sangat kaya akan mana, tapi aku sedang terburu-buru, jadi tidak bisa tinggal dan menyerap sebagian dari mana ini, ucap Arthur sambil membayangkan ibunya. Aku harus segera kembali ke orang tuaku. Ibuku sedang hamil. Mungkin saja dia sedang stres karena dia pikir aku sudah mati, dan hal itu bisa berbahaya untuk kandungannya. Semoga mereka masih hidup. Itulah harapan Arthur saat ini. Scene kemudian berpindah. Terlihat langit sudah mulai gelap dan akhirnya Arthur berhasil sampai ke tempat suara misterius tadi. Aku bersyukur kau bisa sampai di sini dengan selamat, ucap suara misterius. Jadi, aku merasa senang bertemu denganmu, tanya Arthur. Ini benar-benar sebuah fakta yang menarik. Jika aku adalah sekumpulan batu, kau akan menemukanku di antara celah batu, ucap si suara misterius. Kemudian Arthur mengendap-endap dan perlahan masuk ke celah batu tersebut dan melihat cahaya hijau yang sangat terang.
Jadi itu, Art pun masuk dan mendekati cahaya tersebut. "Ayah, Ibu, aku akan segera pulang," ucap Arthur dengan penuh percaya diri. Oke coy, itu merupakan lanjutan dari part yang kemarin ya. Sebelum pamit, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar gua tambah semangat untuk melanjutkan bahasan manhwa ini tentunya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat.